Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayasa Nurabni, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan masih sangat tinggi. Namun, upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sudah menjadi keharusannya, seperti program SDGs atau Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan SDGs tersebut. Tujuan tersebut berupa mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk, dan mengakhiri kelaparan sehingga mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2017 menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang atau sekitar 10,64%, sehingga kemiskinan di Indonesia merupakan suatu hal yang harus ditanggulangi dengan segera agar rakyat dapat sejahtera. Adapun program yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan yaitu program Beras Miskin atau Raskin, program Keluarga Harapan atau PKH, dan pendidikan gratis berupa bantuan operasional sekolah atau BOS, dan yang terakhir pemberian beasiswa siswa miskin atau BSM. Sama halnya yang terjadi di negara Tiongkok, kemiskinan dan kelaparan yang tinggi di Tiongkok disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya banyaknya urbanisasi, kurangnya pendidikan, kesulitan dan akses kesehatan. Kemiskinan dan kelaparan di Tiongkok mayoritas terjadi di daerah pedesaan. Terdapat 26 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Kondisi kemiskinan dan kelaparan tersebut membuat pemerintah menjalankan beberapa strategi sebagai upaya untuk mengentaskannya. Pasca tahun 2000, strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan lebih difokuskan pada pencapaian target pertama MDGs atau Millennium Development Goals, yaitu dengan mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan juga pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Dalam pencapaiannya, Tiongkok berhasil menjadi negara berkembang pertama yang berhasil mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim sebagai target pertama dalam MDGs. Terdapat 6 strategi sehingga Tiongkok dapat mengentaskan populasi kemiskinan dalam skala besar pada periode tersebut, antara lain: yang pertama, meningkatkan ekonomi yang tinggi secara terus-menerus. Kedua, pekerja di daerah pedesaan dialihkan untuk bekerja di bidang industri non-pertanian. Ketiga, mempercepat urbanisasi. Keempat, mengimplementasikan kebijakan berorientasi ekspor. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengimplementasikan aksi anti kemiskinan diadopsi oleh pemerintah. Tiongkok melakukan strategi berkelanjutan untuk memperkuat keseluruhan kapasitas produksi pertanian. Output produk nasional pertanian utama seperti biji-bijian, sayuran, dan daging terus berkembang. Secara khusus, kapasitas produksi gabah meningkat substansial seperti kepemilikan gandum per kapita sebanyak 445 kilo pada tahun 2014. Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi, karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, di mana penurunan kemiskinan menandakan adanya pertumbuhan yang adil dan merata. Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila.
Esensi dari falsafah Pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.